warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga tetap diberikan kesehatan dan kelancaran. Semoga juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, stay positif, and stay healthy. Perkenalkan, saya Putri Indah Palupi dari Program Studi Manajemen Zakat Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah filsafat umum sebagai salah satu penilaian ujian akhir semester 1 dari Manajemen Zakat Wakaf 1B. Baik, langsung saja menuju pada video penjelasannya. Baik, teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, lebih tepatnya adalah 7 materi dalam mata kuliah filsafat umum. Baik, langsung saja kita menuju pada materi yang pertama, yaitu filsafat abad modern dan pemikirannya. Menuju pada materi yang pertama, yaitu filsafat abad modern dan pemikirannya. Pengertian: filsafat modern adalah pengetahuan yang tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga berasal dari para penguasa, melainkan berasal dari dalam diri manusia sendiri. Aliran rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio, sedangkan aliran empirisme sebaliknya meyakini pengalaman merupakan sumber pengetahuan, baik yang batin maupun indrawi. Selanjutnya adalah sejarah. Sejarah pada filsafat abad modern ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah periode klasik, di mana merupakan lanjutan dari era kuno yang dimulai dari Athena, Alexandria, dan pusat-pusat pemikiran Helenistik dan Roma. Selanjutnya adalah periode yang kedua, yaitu periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode modern yang memperlihatkan periode postmodernisme. Perkembangan filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin dipikirkan. Hal-hal yang jelas terlihat sebagai tanda masa modern ini yaitu berkembang dengan pesatnya berbagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga ekonomi. Ada beberapa tokoh yang merintis dan membuka jalan menuju perkembangan ilmiah modern, yaitu diantaranya Leonardo da Vinci, Nicholas Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Selanjutnya adalah aliran-aliran dalam filsafat modern. Beberapa diantaranya yaitu ada filsafat hidup, evolusionisme, materialisme, neokantianisme, ada juga positivisme, rasionalisme, empirisme, dan juga kritisme, dan beberapa aliran-aliran yang lain. Materi yang kedua yaitu filsafat postmodernisme dan pemikirannya. Pengertian: secara etimologis, postmodernisme terbagi menjadi 2 kata, yaitu post yang diartikan dengan later or after. Bila disatukan menjadi postmodern berarti sebagai koreksi terhadap modern itu sendiri. Selanjutnya adalah sejarah filsafat postmodernisme. Postmodernisme sebagai wacana pemikiran masih terus berkembang sebagai reaksi melawan modernisme yang muncul sejak akhir abad ke-19. Istilah postmodernisme pertama kali muncul sebelum tahun 1926, yakni lebih tepatnya pada tahun 1870 oleh seorang seniman Inggris yang bernama John Watkins. Ada juga yang menyebut istilah postmodernisme telah dibuat pada akhir tahun 1940 oleh sejarawan Inggris yang bernama Arnold Toynbee. Namun, istilah tersebut baru digunakan pada pertengahan tahun 1970 oleh kritikus seni asal Amerika yaitu Carlos Chang. Yang selanjutnya adalah konsep dan ciri-ciri di era postmodernisme. Menurut Amin Abdullah, ciri-ciri pada postmodernisme terbagi ke dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah postmodernisme sebagai model pemikiran. Yang kedua adalah postmodernisme sebagai periode kesejahteraan. Baik, langsung saya jelaskan bagaimana maksud dari kedua bentuk tersebut. Yang pertama tadi adalah postmodernisme sebagai model pemikiran. Dalam hal ini dibagi menjadi 3 hal, yaitu dekonstruktivisme, relativisme, dan yang terakhir adalah pluralisme. Selanjutnya adalah postmodernisme sebagai periode kesejahteraan. Ciri karakter sosiologis postmodernisme adalah timbulnya pemberontakan kritis terhadap proyek modernitas, meledaknya industri media massa. Selanjutnya yang ketiga, munculnya radikalisme etnis dan keagamaan. 4. Munculnya kecenderungan baru.
Yang kelima, menguatnya urban area sebagai pusat kebudayaan dan rural area sebagai daerah pinggiran. Yang keenam, terbukanya peluang untuk mengungkapkan pendapat. Yang ketujuh, munculnya kecenderungan bagi tumbuhnya eklektisisme dan pencampur adukan diskursus nilai dan keyakinan. Dan yang terakhir adalah bahasa yang digunakan bersifat paradoks. Selanjutnya adalah aspek peradaban postmodernisme dalam Islam, mencakup beberapa bidang yaitu bidang pendidikan, teknologi informasi, arsitektur, dan juga bidang seni Islam. Materi yang ketiga, filsafat barat kontemporer. Sejarah filsafat barat kontemporer dimulai pada akhir abad ke-19, ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analik dan filsafat kontinental beserta perdebatan antara kedua buku filsafat ini. Perkembangan berawal dari abad ke-30, perkembangan filsafat pada zaman ini tidak terlepas dari perkembangan filsafat zaman sebelumnya. Ditandai dengan munculnya berbagai gerakan pemikiran yang muncul pada abad ke-19 dan ke-20. Selanjutnya adalah aliran-aliran yang muncul pada filsafat barat kontemporer. Yang pertama ada pragmatisme, yang kedua ada fenomenologi, yang ketiga ada eksistensialisme, yang keempat adalah filsafat alistis atau bahasa, yang kelima ada strukturalisme, dan yang terakhir adalah postmodernisme. Materi yang keempat, filsafat Islam dan pemikirannya. Yang pertama, sejarah munculnya filsafat umum. A. Zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno ini dibagi menjadi 3 masa, yaitu ada masa awal filsafat Yunani kuno, yang kedua adalah zaman keemasan Yunani kuno, dan yang terakhir adalah masa Helenitas dan Romawi yang terbentuk beberapa aliran, yaitu Stoicisme, Epikurisme, Skeptisisme, Eklektisisme, dan Neoplatonisme. Yang B adalah zaman pertengahan yang dibagi lagi menjadi dua zaman, yaitu zaman patristik dan zaman ekolastik. Yang C adalah zaman pencerahan atau Renaissance, yaitu peralihan dari zaman pertengahan menuju zaman modern. Selanjutnya yang D adalah zaman modern yang merupakan zaman yang didirikan oleh Michel de Montaigne. Selanjutnya, filsafat modern dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu adalah yang pertama, rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Yang kedua, dialektika idealisme dan dialektika materialisme. Dan yang ketiga adalah fenomenologi dan eksistensialisme. Selanjutnya adalah filsafat Islam klasik di dunia timur dan juga di dunia barat. Filsafat Islam klasik di dunia timur yaitu ada 2 tokoh, yang pertama adalah Al-Kindi dan yang kedua adalah Al-Ghazali. Sedangkan filsafat Islam klasik di dunia barat tokohnya ada 3, yaitu Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, dan juga Ibnu Tufail. Materi yang kelima yaitu filsafat Jawa dan pemikirannya. Budaya Jawa dan filsafat Jawa. Unsur-unsur kebudayaan yang ditemukan pada seluruh negara dan seluruh bangsa di dunia ini yaitu adalah 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Organisasi sosial, 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, 5. Sistem mata pencaharian hidup, 6. Sistem religi, dan yang terakhir adalah kesenian. Untuk menjelaskan perbedaan antara pemikiran filsafat Barat dan Jawa, Cipto Prawito mempergunakan jembatan keledai yaitu abjad dan alfabet. Dalam abjad ABCD, abjad Jawa Mahanacaraka senantiasa menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah Acaka yang menggambarkan kedua abdinya yang saling bertengkar, sama kesaktiannya dan akhirnya menemui ajalnya. Selanjutnya adalah dasar-dasar filsafat Jawa. Dapat dilihat dari 4 bangunan filsafat, yaitu metafisika, ontologi, epistemologi, dan oksiologi. Selanjutnya, materi yang keenam, dasar filsafat logika. Pengertian logika. Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai hasil pertimbangan akal dan pikiran yang juga merupakan salah satu bentuk dari filsafat. Selanjutnya adalah jenis-jenis atau macam-macam dari logika, yaitu ada logika alamiah dan juga logika ilmiah. Selanjutnya adalah pengertian tema. Tema merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah cerita yang berkaitan erat dengan fokus atau dasar yang dipakai oleh pengarang untuk mengembangkan sebuah cerita. Jenis-jenis tema ada 4, yaitu adalah tema jasmaniah, sosial, ketuhanan, organik, dan juga selanjutnya adalah pengertian predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang suatu subjek.
Jenis-jenis predikat sendiri ada 3, yaitu yang pertama predikat ekuasional atau penyama, yang kedua adalah predikat dengan verba bervalensi 1, dan yang ketiga adalah predikat dengan verba bervalensi 2 atau 3. Selanjutnya adalah pengertian dan macam-macam definisi. Definisi yaitu menandai batas-batas pada sesuatu, menentukan batas, memberi ketentuan atau batas arti, atau sebagai penjelas dalam suatu term atau pernyataan yang memuat penjelasan arti suatu term. Macam-macam definisi. Definisi ada 2, yaitu definisi nominalis dan definisi realis. Dan selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu materi ke-7 tentang konsep hermeneutika. Memahami hermeneutika sebagai dialektika interpretasi teks. Teori ini dibangun dan diadopsi oleh pemikiran kontemporer saat ini, karena hermeneutika dianggap sebagai pencari teks secara universal. Dapat ditarik benang merah bahwa hermeneutika adalah proses mengubah situasi dari tidak tahu menjadi tahu. Hermeneutika kerap kali dikembangkan oleh beberapa pemikiran filsafat yang mengungkapkan bahwa hermeneutika sebagai metodologi, sebagai filsafat, dan juga sebagai sebuah kritik. Yang kedua adalah metode pendekatan hermeneutika dalam memahami sebuah teks. Yang pertama yaitu dengan memperhatikan situasi historis dalam konteks mikro maupun makro, dan yang kedua yaitu dengan mengeneralisasi respons spesifik sembari menentukan tujuan moral sosial umum. Selanjutnya adalah bagan pendekatan hermeneutika. Ini akan saya tampilkan bagannya dalam video ini, yaitu ada teks, autor, dan juga reader. Yang selanjutnya adalah aplikasi hermeneutika sebagai interpretasi teks. Jika dicermati secara tekstual terkait Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, secara kontekstual ada beberapa konsep adil jika ditinjau dari hermeneutika. Pertama, prinsip tidak melampaui batas. Kedua, prinsip tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Dan yang ketiga, prinsip selalu ada dalam jalan yang lurus dan yang benar. Kesimpulan dari konsep hermeneutika adalah hadirnya hermeneutika sebagai interpretasi dalam memahami dan menganalisis serta menampakkan nilai yang terkandung dalam sebuah teks. Teks harus dipahami dengan modal lingkaran hermeneutika antara the word of the text, the word of the author, and the word of the reader secara. Teman-teman, demikianlah tadi sedikit pemaparan materi dari mata kuliah filsafat umum dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, penulisan maupun tingkah laku saya selama berada dalam video kali ini. Jangan lupa like video ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga bisa jauh lebih bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, stay positif, and stay healthy. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.